Halo semuanya, perkenalkan saya Agung Aji, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Audit Lingkungan. Kali ini kita akan bahas tentang prinsip dasar audit lingkungan. Tujuan umum dalam materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip dasar audit lingkungan minimal 80% dengan benar. Kemudian, tujuan khusus dalam materi ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan pengertian dari audit lingkungan. Yang kedua, menjelaskan sasaran audit lingkungan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat audit lingkungan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar audit lingkungan. Slide berikutnya. Harus diketahui teman-teman bahwa setiap usaha atau kegiatan itu wajib menjaga kelestarian lingkungannya. Untuk menjamin kelestarian lingkungan secara terus-menerus, perlu dilaksanakan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pada waktu tertentu secara periodik atau pada saat ada problem atau ada keperluan khusus, diperlukanlah kajian lingkungan. Kajian lingkungan yang dimaksud untuk mengetahui kinerja manajemen pengelolaan lingkungan adalah audit lingkungan. Slide berikutnya, menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 42 tahun 1994, bahwa definisi dari audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan. Audit lingkungan bertujuan juga untuk memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Slide berikutnya, audit lingkungan juga itu bisa digunakan sebagai alat manajemen. Artinya apa? Kegiatan audit lingkungan ini digunakan sebagai alat evaluasi dalam hal manajemen yang sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif untuk mengetahui potret keadaan lingkungan. Jadi, audit lingkungan ini digunakan sebagai alat evaluasi, teman-teman, untuk melihat bagaimana potret keadaan lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan. Slide berikutnya, apa sih fungsi melakukan audit lingkungan? Yang pertama adalah upaya peningkatan penataan terhadap peraturan. Artinya apa? Untuk melihat apakah suatu komponen lingkungan tertentu baik atau tidak, maka harus dibandingkan dengan baku mutu lingkungan. Ini berarti bahwa audit lingkungan mendorong suatu usaha itu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, audit lingkungan merupakan dokumen yang dapat merealisasikan pelaksanaan, yaitu SOP, Standar Operasional Prosedur, tentang atau terhadap pemasangan dan pengoperasian peralatan atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, audit lingkungan juga itu dapat merealisasikan pelaksanaan untuk pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan lingkungan dari proses reuse atau recycle dari limbah yang terjadi dari suatu usaha atau kegiatan. Yang ketiga, audit lingkungan juga sebagai tanggap darurat atau early warning system terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Slide berikutnya, fungsi audit lingkungan yang ketiga adalah jaminan untuk menghindari kerusakan lingkungan. Dengan adanya audit lingkungan, maka kerusakan lingkungan yang lebih parah akan dapat dihindari.
Kemudian fungsi yang keempat adalah audit lingkungan merupakan dokumen yang dapat menguji kebenaran prediksi terhadap dampak yang sebelumnya sudah tercatat atau terdokumentasi pada dokumen AMDAL. Yang kelima, fungsi audit lingkungan adalah perbaikan penggunaan sumber daya, yaitu penghematan bahan, meminimalisasi limbah, kemungkinan memperoleh tambahan sumber daya dari proses recycle. Ya, itu tadi adalah 5 fungsi dari kita melakukan audit lingkungan terhadap suatu usaha atau kegiatan. Slide berikutnya. Dokumen audit lingkungan ini memiliki sasaran, meliputi 2 aspek. Yang pertama, mengetahui kinerja sebuah organisasi, sistem manajemen, peralatan, pentaatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan. Ya. Dengan adanya audit lingkungan dan seluruh kegiatan yang berkaitan, itu bisa sebagai bahan ya, atau digunakan sebagai bahan untuk mengetahui keberhasilan dalam upaya pengendalian lingkungan. Jadi jelas teman-teman, sasaran dalam audit lingkungan itu meliputi 2 aspek. Ya, sudah dijelaskan tadi. Kemudian berikutnya, apa sih manfaat dari audit lingkungan? Dokumen audit lingkungan itu bermanfaat dalam yang pertama, mengidentifikasi risiko lingkungan. Dengan adanya kegiatan audit lingkungan, maka risiko lingkungan dapat diketemukan dan dapat diprediksi untuk masa yang akan datang. Hal ini sangat membantu bagi siapa? Bagi pihak pengambil kebijakan untuk menyusun pengalokasian anggaran dalam pengelolaan lingkungan. Manfaat yang kedua, dokumen audit lingkungan itu bisa menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan. Ya, dengan adanya audit lingkungan, maka prioritas dalam penanganan dampak dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah menghindari kerugian finansial yang bisa disebabkan oleh penutupan usaha atau penghentian sementara proses produksi akibat dari mungkin saja protes masyarakat atau proses hukum. Yang keempat itu adalah mencegah tekanan sanksi hukum yang berkaitan dengan kelalaian dalam pengelolaan lingkungan. Ya, itu tadi sudah 4 manfaat audit lingkungan. Kemudian manfaat yang berikutnya, dokumen audit lingkungan dapat dipergunakan untuk pembuktian pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan. Jelas ya. Kemudian yang keenam, dokumen audit lingkungan itu berisi berbagai informasi tentang kualitas lingkungan, teknik pengelolaan lingkungan, kelembagaan, dan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu juga, audit lingkungan bermanfaat pula dalam kaitannya untuk pengembangan usaha. Oke, slide berikutnya. Karakteristik audit lingkungan. Audit lingkungan memiliki karakteristik yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan. Beberapa karakteristik audit lingkungan yang penting adalah yang pertama, audit lingkungan mempergunakan metodologi yang komprehensif ya. Dalam melakukan audit ini diperlukan metodologi. Kemudian yang kedua, audit lingkungan itu menggunakan konsep pembuktian dan pengujian. Ya, jadi tidak sembarangan mengaudit, tapi memiliki atau menggunakan konsep pembuktian dan pengujian. Kemudian yang ketiga, karakteristik dari audit lingkungan adalah audit lingkungan menggunakan pengukuran dan prosedur yang standar. Ya, mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dirujuk atau ada dokumen-dokumen lain yang dirujuk. Kemudian karakteristik yang keempat adalah audit lingkungan ini merupakan dokumen tertulis sehingga pihak manapun dapat melakukan cek dan recheck. Ya, itu tadi
4 karakteristik dalam audit lingkungan. Slide berikutnya, apa sih kunci keberhasilan dari audit lingkungan? Audit lingkungan dapat disusun dengan baik apabila ada yang pertama, tentu ada dukungan dari pihak pimpinan. Apabila pimpinan perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan, maka dokumen audit dapat terwujud dengan sempurna. Kemudian yang kedua, ada partisipasi dari banyak pihak. Ya, banyak pihak itu bisa berkaitan dengan sumber daya manusianya, ya, kemudian peralatannya, ya. Itu yang dimaksud dengan banyak pihak. Ya, bukan hanya unsur pimpinan, ya, unsur sumber daya manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian dan objektivitas dari auditor. Ya, auditor yang baik akan melaksanakan kegiatan ini, maksudnya kegiatan audit lingkungan, secara profesional. Biasanya auditor yang baik telah memiliki pengalaman untuk melaksanakan audit atau menyusun AMDAL. Ya, auditor yang telah menyusun audit atau pemantauan lingkungan beberapa kali dan seyogyanya memiliki pengalaman dalam menyusun AMDAL. Anggota auditor harus bersertifikat auditor atau sertifikat AMDAL A dan atau B. Ya, meskipun dana pelaksanaan audit dari perusahaan yang diaudit, auditor harus bersifat independen dan objektif. Ya, jadi seorang auditor itu tidak sembarangan mengaudit. Ya, harus punya pengalaman dan harus bersertifikasi auditor atau sertifikat AMDAL A dan atau B. Ya, kemudian kunci keberhasilan yang terakhir adalah kesepakatan tentang tata laksana dan lingkup yang diaudit. Ya, antara auditor dan perusahaan harus ada kata sepakat tentang proses, prosedur, administrasi, dan pendanaan. Oke. Itu tadi teman-teman 4 kunci keberhasilan dalam melakukan audit lingkungan. Oke, masuk ke kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah audit lingkungan merupakan satu instrumen pengelolaan lingkungan yang akan sangat efektif bila telah ada dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Pada dasarnya, audit lingkungan merupakan early warning system dalam pengelolaan lingkungan. Jadi biar nanti tidak ada dampak, ya, atau kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu usaha atau kegiatan, maka perlu adanya dokumen audit lingkungan. Oke, sekian materi kita kali ini. Kita akan bahas materi-materi berikutnya di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.